Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pagi menjelang siang hari ini dengan kudrah dan iradahnya kita kembali bisa melanjutkan kajian kita. Saya sebulan yang lalu sebenarnya sudah janji sama pengurus untuk membuat silabi atau silabus kajian sirah 1 tahun ke depan. Saya mohon maaf belum bisa disajikan hari ini silabus untuk 1 tahun ke depan, dengan satu harapan ketika ada pokok-pokok bahasan selama 1 tahun ke depan, Bapak Ibu bisa mengikuti bukan saja pada saat kajian berlangsung. Mungkin saja ada yang penasaran, berbekal sebelum hadir, sudah membaca sebelum hadir, sehingga maklumat yang akan didapatkan semakin banyak. Walaupun 2 buah buku yang sedang kita selesaikan belum sepenuhnya selesai, yaitu Ar-Rahiqul Makhtum, masih di tahun ke-8 Hijriah usia dakwah Nabi, dan juga Al-Uqbah Minat Tarikh yang mungkin sebagian jamaah juga sudah punya. Inilah faktanya, itu juga belum sepenuhnya selesai. Namun toh demikian, silabus itu menjadi penting. Kalaulah buku rujukannya tetap yang kemarin, tapi dibikin silabus, itu menjadi penting, sehingga apa yang akan kita bahas nanti Bapak dan Ibu bisa membaca, terutama dari kedua buah buku tersebut. Gitu. Sekali lagi, yang mungkin ada yang baru bergabung dalam kajian sirah ini, 2 buah buku itu sebaiknya kita miliki, yaitu Ar-Rahiqul Makhtum, Sirah Nabi yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi, penerbit diusahakan yang Darul Haq. Tidak ada pesan dari penerbit ini, tapi dari terbitan yang ada, dari terjemahan yang ada cukup catatan kaki, ada verifikasi terhadap data, dan ditambah juga ada peta
itu adalah yang diterbitkan oleh Darul Haq. Kemudian yang kedua, Al-Uqbah min Tarikh, itu inilah faktanya. Itu sepertinya baru satu penerbit yang menerbitkan, Pustaka Imam Syafi'i kalau saya tidak salah. Ya, baik. Jadi oleh karena itu saya mohon maaf, moga-moga untuk ke depan nanti bisa disajikan pembahasan kita, silabus kita untuk 1 tahun yang akan datang. Sekurang-kurangnya kalau tidak 1 tahun ya 1 semester lah ke depan itu bisa disajikan. Hari ini insya Allah kita akan angkat tema karena ada relevansinya dengan saat-saat hari ini. Banyak saudara-saudara kita yang telah, sedang, dan akan berangkat menunaikan ibadah haji, termasuk jamaah kita di sini, Pak Heru, Pak Heru bersama dengan istri Bu Dora ya berangkat. Kita doakan mudah-mudahan jamaah kita dan jamaah haji secara keseluruhan diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan pulang dengan membawa haji yang mabrur. Kita yang di sini moga-moga pada saatnya Allah segerakan bisa kembali untuk menatap Ka'bah insyaallah. Yang belum Bapak dan Ibu, di Indonesia sekarang yang daftar tunggunya paling panjang di Sulawesi. Itu daftar hari ini 2042 baru bisa jalan. 2042. Berarti berapa tahun tuh Pak? Ya sekian lah ya. 26 tahun ya. Nah, yang usianya hari ini 30 tahun, janganlah kemudian membayangkan kalau hari ini nanti sajalah daftar, toh masih baru 30 tahun daftar. Itu harus dibayangkan berangkatnya 20-25 tahun yang akan datang. Berarti udah aki-aki juga itu, udah 55 tahun. Sudah 55 tahun. Moga-moga Allah mudahkan jalan untuk bisa segera menunaikan ibadah. Mungkin diantaranya itu juga kali ya, 177 akhirnya nekat juga itu. Tapi apakah karena pengen kemudian dokumennya harus paspor palsu gitu kan? Nah, itu saya kira juga nggak harus begitulah. Jadi Bapak sekalian, saya lihat tadi pas masuk gerbang sini sudah banyak kambing di depan. Nggak tahu kambing jualan atau mau dipotong di Nurul Bahri itu. Yang jelas di mana-mana banyak kambing, dan ini adalah momentum yang baik menurut saya untuk kita mereview kembali ingatan kita terkait dengan kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Karena itu saya ingin mengajak kita hari ini mengkaji implementasi nilai akidah dalam kehidupan keluarga. Mungkin kalau akidahnya, teori tentang akidahnya, saya kira kita juga ada kajian tentang tauhid, kita juga ada kajian tentang akidah. Tapi coba kita lihat nilai-nilai akidah itu implementasinya pada diri dan keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kira-kira seperti apa? Ada sejumlah ayat yang saya ingin mengundang kita semuanya untuk mendalaminya nanti di sini, dan kalau sudah sampai nanti di rumah kita masing-masing, sejumlah ayat bisa kita coba untuk dalami. Salah satunya adalah saya ingin mengundang Bapak Ibu
untuk merenungkan ayat 124 dari surat Al-Baqarah. Surat yang kedua ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Wa idzibtala, dan ingatlah ketika menguji. Siapa yang diuji? Ibrahim. Diuji oleh siapa Ibrahim? Rabbuhu, Tuhannya. Diuji dengan apa Nabi Ibrahim oleh Tuhannya, oleh Rabbnya? Bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Bagaimana hasil ujian Ibrahim? Ujian terhadap Ibrahim, fa'atammahun, Nabi Ibrahim menunaikannya dengan paripurna. Ya. Sebagai senior, sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak, sudah barang tentu kalau kebaikan itu ada padanya, dia juga ingin kebaikan, kesuksesan itu bisa disandang, bukan saja oleh dirinya, tapi juga oleh anak keturunannya. Karena itulah maka Nabi Ibrahim berharap. Karena Nabi Ibrahim lulus menghadapi ujian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan apresiasi atas lulusnya Nabi Ibrahim menghadapi ujian itu. Nah, kedua hal ini disebutkan dalam lanjutan dalam satu ayat ini. Qala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, inni, sesungguhnya aku, ja'iluka, aku menjadikanmu wahai Ibrahim, linnasi, bagi manusia, imaman, seorang imam, sebagai imam. Imaman linnas, imam bagi seluruh manusia. Pantas dia untuk mendapatkan posisi sebagai imaman linnas. Kalau Imam Zamroji jadi imamnya nggak pakai ujian, Pak. Terima jadi. Nabi Allah Ibrahim panjang. Setelah lulus berhadapan dengan ujian demi ujian, perintah demi perintah, larangan demi larangan. Selanjutnya tentu Ibrahim ingin posisi sebagai imam linnas itu disandang pula oleh keluarganya, oleh anak keturunannya. Saya kira mudah untuk kita fahami
siapa sih orang tua yang anaknya pengen jahat? Walaupun orang tuanya jahat, tapi pastilah orang tua pengen anaknya baik, tidak jahat seperti ayahnya. Sering kita dengar, ya sudahlah nak, kalau papa ya sudahlah, udah begini, udah terlanjur sudah. Sekarang yang penting kalian lah. Seringkali ada omongan seperti itu. Walaupun sebenarnya ini tidak boleh dijadikan alasan bagi bapak atau ibu kemudian tidak mau berubah. Alasannya kan udah tua, rambut sudah putih, biarlah yang baik anaknya. Kalau papa mau udah terlanjur, tidak ada istilah terlanjur selama hayat masih dikandung badan. Saya kira kalau ada orang tua ngomong begitu dan itu adalah pembenaran bahwa dirinya nggak mau berubah, sama halnya, nak, silahkan kau masuk ke surga, relakan ayah dan bunda masuk neraka. Tapi kalau bahasanya dirubah begitu kayaknya nggak mau. Walaupun jahat pengennya masuk surga. Itu enak surganya tapi nggak enak berjuangnya. Baik. Qala, makanya Nabi Allah Ibrahim kemudian berharap, qala, berkata Ibrahim, wa min dzurriyyati, dan saya mohon juga dong dari keturunanku. Keturunanku ini juga harus jadi imam lah gitu. Jangan hanya saya yang berprestasi ini gitu. Qala wa min dzurriyyati. Apa kemudian jawab Allah? Qala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, la yanalu ahdis zalimin. Janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Baik. Bapak-bapak dan ibu yang berbahagia, inilah ayat yang menjadi pokok dan nanti kita akan sebutkan dengan sejumlah ayat yang lain. Di awal ayat ini, Bapak dan Ibu, wa idzibtala, dan ingatlah, kalau orang belajar sejarah dan kita sedang belajar sirah, hari ini adalah sirahnya Nabi Ibrahim bersama keluarga, gitu ya. Ayat ini menghasung kita untuk tidak ahistoris. Orang Islam itu nggak boleh ahistoris. Orang Islam itu mesti melek sejarah. Dan Al-Quran itu banyak mengandung tentang kisah-kisah masa lalu, yang baiknya juga yang buruknya. Banyak ayat yang menghasung kaum muslimin, kita semuanya, untuk melek terhadap sejarah. Misalkan fasiru fil ar, bertebaranlah kalian semua di permukaan bumi. Fangzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan ajaran para nabi. Berarti kalau begitu, ini perintah Pak. Berarti kita harus tahu dong kisahnya tentang Abu Jahal. Gitu. Ini kan pendusta-pendusta ajaran para nabi. Kita mesti tahu dong tentang kisahnya Raja Namrud, Fir'aun yang berhadapan head to head dengan Nabi Allah Musa, Namrud dengan Nabi Allah Ibrahim, Qarun dengan kekayaannya. Nah,
Kita perlu punya wawasan itu. Dan masih banyak lagi. Poinnya adalah umat Islam tidak boleh ahistoris. Kita saja Pak sebagai bangsa di Indonesia, salah satu untuk menanamkan patriotisme, nasionalisme, konon harus mengenal sejarah. Apa katanya? 17 Agustus sering disebut bangsa yang besar adalah bangsa yang mau mengakui jasa para pahlawannya. Kira-kira begitu kan? Nah, seperti ayat misalkan menyebutkan, Bapak saya kira hafal ayat 100 dari surah At-Taubah misalkan, dan itu seringkali dikaji di Binaul Ukhuwah. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. As-sabiqunal awwalun manhum? Siapa mereka? Minal muhajirin wal ansar. Muhajirin dan Ansar telah disebutkan oleh Allah, diberikan janji untuk dapat surga, dapat keridhoannya. Di mana posisi kita? Posisi kita tidak masuk dalam jaminan itu kan? Nah pertanyaannya, posisi kita di mana? Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya Muhajirin dan Ansar. Pertanyaannya, gimana mau paham tentang jejak langkah Muhajirin dan Ansar? Ya pemikirannya, ya akidahnya, ya amaliyahnya, ya akhlaknya, dan lain sebagainya. Bagaimana kita akan bisa mengikuti jejak langkah Muhajirin dan Ansar jika kitanya sendiri kagak kenal Muhajirin, nggak kenal Abu Bakar, nggak kenal Umar, nggak kenal Utsman, nggak kenal Sa'ad bin Abi Waqqas, nggak kenal Khabbab bin Al-Arad, nggak kenal sahabat-sahabat Nabi yang lain. Gimana kalau nggak kenal? Sementara kita rindu mendapatkan anugerah dari Allah sebagaimana yang telah dianugerahkan kepada Muhajirin dan Ansar, keridhoannya dan janji surga. Saya kira dalam posisi itu inilah pentingnya kita belajar sejarah. Dalam konteks Nabi Allah Ibrahim, ayat 124 dari suratul Baqarah, dan ingatlah, ingat, hari-hari ini menjadi momentum yang pas untuk kembali mengingat. Makanya kalau saya sering usulkan jamaah umroh dan haji itu jangan saja diajarkan hanya soal teknis bagaimana pelaksanaan umroh dan haji. Itu penting, itu harus. Tetapi penting pula untuk dijelaskan tentang sejarah di balik peristiwa-peristiwa penting itu. Sehingga ketika menunaikan ibadah haji yang mendapatkan kesempatan berharga berada di wilayah-wilayah yang punya sejarah, ketika berada di tempat itu saya kira renungannya, penghayatannya jauh lebih bisa kena dibandingkan dengan kalau kita bicara tentang Uhud tapi ngobrolnya di Nurul Bahri. Kalau kita bicara Arafah, tapi kita kemudian bicaranya di Indonesia.
Saya kira kalau pas di sana menjadi penting. Tentang bagaimana manasik umroh dan haji itu penting, tetapi juga baik manakala kemudian diberikan kajian kesejarahan tempo dulu, bagaimana kemudian di tempat-tempat itu peristiwa sekian abad yang lalu pernah terjadi. Wa idzib tala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Nah, oke, maka dan ingatlah. Sekarang pertanyaannya, apa sih sisi yang perlu kita ingat dari Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim saya kira banyak sekali yang baik untuk kita ingat. Di antara agenda penting yang perlu kita ingat-ingat tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah, kalau dalam ayat ini kita diperintahkan untuk mengingat kaitannya dengan ujian yang menimpa, ditimpakan, diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim. Apa ujiannya itu? Bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Dijelaskan nanti di dalam tafsir, yang dimaksud dengan bikalimatin itu artinya al-awamir wan nawahi, dengan perintah demi perintah, larangan demi larangan. Bapak dan Ibu, saya kira kita bisa inventarisir apa perintah yang pernah diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, apa larangan yang dihadapkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Yang mudah kita ingat, larangan itu bernama larangan berbuat syirik, larangan mensekutukan Allah. Dan kalau itu diberikan oleh Allah, larangan itu diperhadapkan oleh Allah, larangan itu kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, itu bukan barang mudah, Pak. Itu kan artinya Nabi Ibrahim harus berhadapan dengan ayah kandungnya toh. Itu kan artinya Nabi Ibrahim harus berhadapan dengan kepentingan dapur keluarganya toh. Masalah itu kalau sudah nyangkut dapur nggak gampang. Menyangkut gengsi. Loh, bapaknya Ibrahim itu apa Pak pekerjaannya? Profesinya apa? Pembuat patung. Lah patung itu pada waktu itu dipahami sebagai Tuhan. Berarti kan bapaknya Nabi Ibrahim produsen Tuhan. Luar biasa loh. Loh, Tuhan aja diproduksi loh. Itu kan dahsyat. Produsen Tuhan, Pak. Nah, ternyata biangnya itu, produsennya itu bukan orang lain, bapaknya. Udah nggak gampang itu, nggak gampang itu. Mungkin yang kecil-kecil juga ikut merasakan, bisa ngerasain ini. Justru berdakwah yang malah dihadapi justru orang tuanya sendiri. Apalagi kalau itu menyangkut dapur. Harus cerita tentang haramnya riba. Bapaknya adalah direktur bank ternama. Coba. Gimana itu? Apalagi baru saja dilantik sebulan yang lalu. Gaji pertama baru dinikmati. Mobil dinas baru dinikmati. Itu nggak mudah. Sementara ada larangan di situ. Nah, yang ini mesti diingat, Pak. Ini yang kita momentum sekarang ini mesti kita ingat nih. Kita ingat nih. Kalaulah kita berhadapan persoalan dengan orang terdekat dengan kita, jangan merasa seolah itu adalah persoalan yang paling berat dalam kehidupan umat manusia. Ingat, ternyata apa yang kita alami tak sebanding dengan apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Fa'atammahun juga di dalamnya ada makna perintah.
Ada makna perintah. Ada makna perintah. Perintah untuk apa? Bapak-bapak bisa menginventarisir, saya kira nggak usah dikisahkan lagi. Perintah-perintahnya itu kalau dipikir-pikir ya, itu kan perintah yang nggak berperasaan gitu. Dalam tanda kutip ya, itu kalau orang memahaminya tidak dengan iman, Pak. Perintah seolah-olah tidak masuk akal. Coba loh. Nabi Ibrahim itu punya anak berapa tahun? Usia Nabi Ibrahim waktu punya anak usianya berapa tahun? Nabi Ibrahim itu khitan 83 tahun, 82, 83 tahun. Di dalam As-Sirah An-Nabawi fil Quran wa Sunnah disebutkan. Punya anak berapa tahun? Anak Ismail itu berapa tahun? Usia 86. 86, Pak. Siapa yang 86? Acung, angkat tangan. 86 tahun baru punya anak. Anak keduanya Ishak itu di usianya 99 tahun. Pertanyaannya, berapa jarak antara Nabi Ismail dengan Nabi Ishak? 86 dengan 99? 13 tahun. Itulah jarak. Bapak, lah nikah udah lama nggak punya anak, kemudian Allah karuniakan anak. Saya belum dapat data ya, saya tak cari-cari kok belum ketemu nikahnya itu usia berapa gitu. Nah saya ketemukan justru khitan sama punya anak itu. Nah nanti yuk kita lacak lagi, nikahnya itu usia berapa. Sudah pengen punya anak, nggak punya anak, maksudnya kosong itu berapa tahun itu istrinya itu. Sudah begitu, akhirnya kemudian punya anak. Lah kok diperintah anaknya yang masih kecil itu, yang masih dalam gendongan itu, untuk pergi dari Syam, dari Palestina ke Mekah. Palestina ke Mekah itu, Pak, kalau naik onta itu diperkirakan 1 bulan, Pak. 1 bulan. 1 bulan. Kalau diperkirakan naik onta itu 1 bulan tuh. Mekah, Madinah, Mekah itu 480 kilo itu antara 8-10 hari kalau naik onta. Palestina ke Mekah itu sekitar 1 bulan kalau naik onta. Saya nggak tahu ya, saya belum dapat data. Istrinya nanya apa waktu diajak pergi itu ya. Kalau anaknya kan belum tahu. Istrinya nanya apa tuh? Mungkin ya. Ini nggak tahu nih kan masa iya diajak gitu. Mungkin kan nanya ya, Bang kita mau kemana nih Bang? Kan kira-kira gitu ya. Pertanyaan berikutnya, emangnya ada saudara di sono? Oke. Yang ketiga, nanti kita tinggal di rumah siapa? 4. Kira-kira nanti di sana apa makanannya? 5. Mungkin kan ada pertanyaan, emangnya abang udah pernah ke sono? Saya kira kalau 5 pertanyaan itu diajukan kepada Ibrahim, jawabnya nggak tahu. Loh, Nabi Ibrahim belum pernah loh, Pak. Nanti kita lihat petanya, peta perjalanan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim belum pernah, Pak. Jaminannya itu cuma 1, Pak. Jaminannya itu iman. Mendoang itu. Saya kira kisah kayak gini nih, kalau momentum seperti sekarang ini kok lewat, sayang banget dah. Sayang banget nih. Saya usul nih. Diskusi keluarganya hari-hari begini. Ayo diskusi ini nih. Dikuin kisah ini. Kalau perlu 5 buah buku yang menceritakan khusus ini dibeli. Tapi cari yang sumbernya bener ya. Didiskusikan. Nah,
Ini kalau ngikut mikir-mikir perintah, Pak, kan lebih berat lagi nih. Oke, selain nanti kemudian ada kisahnya. Baik, sekarang fa'atamahun, pendeknya fa'atam mahun. Ternyata Nabi Ibrahim menunaikannya dengan paripurna. Saya itu kemarin pulang kampung. Ini ada jamaah sini yang tahu itu kampung saya, ibu sebenarnya, yang tahu kampung saya, datang waktu itu. Wah, pala ini rasanya, waduh, di Nurul Bahri ngaji begini, di kampung. Itu kalau tanggal 8 Syawal di rumah saya itu, nanti nggak usah dimasukin ya Mas ya. Kalau 8 Syawal di rumah saya itu kan mesti udah rutin itu. Bisa 800 ribuan orang datang. Itu rutin kalau tanggal 8 Syawal. Udah begitu. Acaranya itu dari ba'da subuh istighosah. Habis itu sholawatan. Habis itu tablik akbar. Itu. Rame. Di rumah saya itu, Pak. Ya itu udah dari dulu gitu. Kadang-kadang ya Allah ngerenung ya. Ini lewat jalan mana ini ya? Dan gak mudah. Karena apa? Sudah kadung ditokohkan, apalagi rutin di situ. Penceramahnya bawa Islam Nusantara lagi. Walaupun kadang-kadang giliran saya yang ceramah, nanti tahun berapa itu giliran saya yang ceramah. Nah udah Pak. Oke, saya kira masing-masing kita punya pengalaman lah kalau itu. Tapi intinya adalah perintah Allah untuk mengingat tentang kisah Nabi Allah Ibrahim, kisah masa lalu. Dan yang harus kita ingat yang paling pokok, Nabi Allah Ibrahim diperhadapkan dengan ujian. Perintah demi perintah, larangan demi larangan. Kalau besok-besok kita dihadapkan dengan perintah, dengan larangan, ingat ayat ini. Nah, apa yang penting juga untuk kita ingat, Pak? Yang penting untuk kita ingat dalam perspektif sejarah ini, fa'atammahun. Nabi Ibrahim nampaknya sukses dia, paripurna dia di dalam menghadapi ujian itu. Paripurna. Nah, contoh ideal ini penting, walaupun kita tidak seideal apa yang kita contoh. Dalam teorinya, kalau target ini saya mau ngelempar kan, lempar. Saya mau ngelempar ini, kalau targetnya itu maksimal, pastilah. Misalkan saya targetnya itu sampai rumah sana nih, ukurannya kan nggak mungkin kan, ngelempar kayak gini kok sampai sana, nggak mungkin tak? Tapi dengan target yang maksimal itu, saya kira tenaga yang saya akan keluarkan juga sangat maksimal. Saya mau lempar nanti nyampe lagi. Nah, misalkan itu maksimal. Tapi kalau ini targetnya itu memang dekat, targetnya hanya sampai beliau nih, gitu ya. Nah, gitu ya misalkan itu ya. Beliau nih, ya paling saya akan dengan mudah. Nah, contoh itu ideal, Pak. Jangan pula kalau ada dikasih contoh begini, ada bergumam, Ustadz, dia kan nabi, Tat. Siapa bilang dia bukan nabi? Lalu kemudian ngomong, kalau saya, Tat, kan saya manusia biasa. Saya juga bilang, siapa bilang ibu malaikat? Tak gituin aja sekalian. Saya juga tahu ibu bukan jin. Lah emangnya para nabi, para rasul itu bukan nabi? Nabi dia. Bukan manusia. Manusia mereka tuh. Itu kadang-kadang ungkapan begitu tuh
itu hanya sekedar helah. Omongannya sih bener, kan saya bukan nabi Ustadz. Ya siapa bilang ente nabi? Bener kan omongannya, tapi maksudnya ya jangan, nggak usah gitu-gitu amat lah Tat. Kan kita ini manusia. Maksud saya ya kadang-kadang helah gitu. Dan logika cara berpikir begitu itulah sebenarnya warisan para orang-orang kafir di 14 abad yang lalu. Itu. Nah, tetapi contoh maksimal itu penting, Bang. Walaupun contoh maksimal itu anggap 100%, dan kemudian kita hanya bisa melangkah mengayunkan tangan dan kaki kita, ternyata hanya 25%. Tapi 25% itu dalam konteks 100%. Ada visi, penting. Contoh itu mesti maksimal. Maka yang kita contoh itu adalah para rasul, para nabi. Nabi Allah Ibrahim diantaranya, ya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diantaranya. Qala inni ja'iluka. Nah, karena itulah kemudian Nabi Ibrahim diberikan apa saja. Bapak-bapak, saya mau berhenti sampai fa'atamahun dulu ya. Saya mau berhenti sampai fa'atamahun. Coba kita dalami. Saya nanti kalau kesini khawatir nggak selesai nanti. Saya coba berhenti sampai fa'atamahun. Nah, coba kita lihat, bapak-bapak dan saudara yang berbahagia, undangan yang kedua, bapak nanti ibu buka surah Ibrahim, ayat 37. Surat Ibrahim ayat 37. Ya. Surat Ibrahim ayat 37 ini doa. Doanya siapa, Pak Bu? Nabi Allah Ibrahim. Kapan, di mana, dan pada saat seperti apa doa ini dipanjatkan? Nah, kalau tanya kapan, di mana, pada saat seperti apa, gimana kondisinya, reaksinya apa, itu sejarah. Itu kita belajar sejarah, gitu kan? Pak, Bu, ini doa. Nah, ini doa ada lanjutan dari cerita tadi itu. Nanti Bapak Ibu bisa buka dalam As-Sirah Nabawiyah fi Dzil Qur'ani was Sunnah. Itu dijelaskan. Juga nanti ada penjelasan di Qasasul Anbiya yang buku, kalau nggak salah yang Sirah Nabawiyah fi Dzil Qur'an was Sunnah itu belum diterjemah. Tapi kalau yang Qasasul Anbiya itu ada terjemahannya dari pustaka Imam Syafi'i. Kalau nggak salah 2 atau 3 jilid gitu. Lebar panjang, dan itu saya kira baik. Walaupun kadang-kadang kalau saya sodorkan sama orang untuk punya referensi itu baca, aduh Ustaz, kagak paham Ustaz, karena banyaknya ayatnya kan. Maunya kan orang kita ini ceritanya cerita gitu, ditambah-tambah fiktif gitu ya. Nah itu baru cerita gitu yang. Nah tapi memang itu perlu dikuji, dan saya kira saya justru ingin mengajak kita untuk selalu ada kisah itu ada landasan ayatnya begitu, sehingga ada kuat gitu anunya itu apa, mengambil pembelajarannya itu menjadi sangat kuat begitu. Oke, ini itu Ibunda Hajar ini belum cerita tentang sarahnya ya, baru hajarnya aja nih, belum hajarnya. Kalau sarahnya oke, ini Ibunda Hajar akhirnya kan jalan tuh, dijalanin kan sama Ibrahim sama anak Ismail kan. Nah, di mana kemudian ditaruhnya? Ternyata di biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ini disebutkan. Kita tahu tentang keadaan pada saat itu. Keadaan pada saat itu dilukiskan dalam doanya Nabi Ibrahim. Menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman. Biwadin ghairi dzar'in. Biwadin, di lembah, ghairi dzar'in, yang tidak ada tanaman. Indah baitikal muharram, di dekat Baitul Haram.
Mekah. Nggak ada tanaman, Pak. Nggak ada air. Ternyata di situ tempatnya. Ya. Baik, tidak ada jaminan ekonomi, tidak ada jaminan keamanan. Manusia cuma dua-duanya itu, bertiga. Nggak ada tanaman. Orang kan akan berkumpul di padang pasir kalau di dekatnya ada mata air. Air identik dengan kehidupan. Dalam kondisi kayak gini, wallahu a'lam, seolah-olah Pak, Nabi Ibrahim nih, oke, tadinya nggak punya anak, pengen punya anak, kasih anak, lebih condong ke anaknya atau ke Allah? Kira-kira begitu ya. Oke, kemudian punya anak, anaknya suruh tinggal sama istrinya. Kalau ibu jamaah Nurul Bahri seperti Hajar, kira-kira gimana tuh tanggapannya tuh? Allah. Makanya yang masih bujangan cari kayak Hajar. Allah. Itu gimana? Bu, kira-kira kalau seorang ibu, seorang istri nanya, pantas nggak? Wajar nggak? Wajar dong. Mau kemana sih Bang? Wajar dong. Wajar. Tapi Ibrahim itu memang Khalilullah ya. Ibrahim itu ya, akidahnya, tauhidnya itu. Jangan-jangan kadang-kadang istri sama anak kita ini belum kuat karena bapaknya juga masih ragu. Tekad Ibrahim meninggalkan mereka sudah. Berapa kali Ibunda Hajar nanya, nggak sanggup dijawab oleh Nabi Ibrahim. Nah, istri salehah itu ternyata lain pertanyaannya. Nah, ini khusus untuk ibu-ibu. Bu, ini tulis baik-baik. Ini istri yang salehah itu nanyanya kayak Ibunda Hajar nih. Gitu. Pertanyaan itu menarik. Nah, itu disebutkan nanti di dalam As-Sirah Nabawiyah Al-Quran wa Sunnah. Pertanyaannya itu. Ketika Nabi Ibrahim udah mau meninggalkan mereka, Ibunda Hajar itu nanya. Pertanyaannya adalah Allahu. Allah ini Allahu. A ini artinya apakah? Allahu. Apakah Allah? Allahu amaroka bihada. Amaroka yang memerintahkanmu wahai Ibrahim bihada dengan ini, maksudnya meninggalkan kami. Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang memerintahkan engkau wahai Ibrahim untuk meninggalkan kami? Nah, pertanyaan istri yang salehah itu yang paling mendasar, Bang, ini perintah Allah bukan Bang? Nah gitu. Itu yang paling penting. Bukan ini maumu atau bukan Bang? Bukan gitu. Perintah Allah bukan ini. Ketika pertanyaannya seperti itu, Allahu amaraka bihada, maka dengan tegas Nabi Allah Ibrahim menjawab, na'am, ya. Kedua, gimana tanggapan istri yang salehah, ibu yang salehah kalau sudah dijawab iya?
Jangan-jangan jawabannya kalau Bu Solehah jawabannya teganya. Jawabannya itu jawaban seorang ibu yang salehah, idzan la yudhi'una. Ibrahim, jika begitu memang itu persoalannya, duduk perkaranya begitu, sudah berangkat. Innallaha la yudhi'una, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Biasa itu. Pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Tertanam kuat akidah di benak sanubarinya Ibunda Hajar bahwa perintah Allah ditunaikan, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan. Perintah Allah ditunaikan, pasti Allah akan datangkan pertolongan. Ini akidah. Makanya implementasi nilai akidah dalam kehidupan keluarga. Tema kita hari ini. Nah, ini ngaji di Nurul Bahri udah bertahun-tahun ya. Ini kalau diambil tahunnya kan kelasnya udah sarjana ini. Sudah berapa Pak? 15 tahun. TK setahun, SD 6, SMP 3, berapa tuh? 10 ya? Terus SMA ya? Udah SMA deh, sebentar lagi masuk perguruan tinggi. Pertanyaannya begini sekarang, pertanyaannya adalah kira-kira nilai akidah, kajian tauhid yang kita pelajari itu meresap enggak dalam praktek hidup? Dalam menghadapi rezeki, dalam menghadapi usaha, dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi kekayaan, dalam menghadapi naiknya jabatan suami, dalam dan seterusnya. Nilai akidah itu tercermin enggak? Atau dia baru sebatas pemahaman di sini? Baru sebatas yang kita tulis? Baru sebatas kita bisa menyebut bahwa tauhid itu dibagi 3, yaitu tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma was sifat. Dalam dunia pendidikan baru sebatas kognitif. Apakah dia sudah masuk ke wilayah afektif? Nah, ini Ibunda Hajar tuh kuat. Ini perintah Allah. Pertanyaan pertama, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan engkau wahai Ibrahim untuk meninggalkan kami? Dijawab, ya. Pasang kuda-kuda. Akidahnya itu menjadi benteng. Akidahnya itu menjadi paku bumi. Oke, kalau sudah begitu, idzan innallaha la yudhi'una. Berangkat, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Itu ngomong, kalau ngomongnya gitu, tapi deposito masih 300 juta. Kalau ngomong begitu, sumber air di rumah itu baru 30 meter. Tetangga banyak, itu tidak terlalu sejarah. Tinggal berangkat haji, tetangga banyak, orang tua datang, ini itu segala macam. Belum sejarah. Ini sanggup ngomong kayak begitu, nggak ada manusia loh, kecuali berdua. Yang berdua pun satu nggak bisa diajak ngomong loh, masih kecil. Seorang ibu, siapa orang ibu? Seorang ibu yang tega ngelihat anaknya kehausan, kelaparan. Bebannya bukan hanya dirinya, bebannya termasuk, kan banyak ibu-ibu yang mengatakan begini, sudahlah, kalau urusan lapar, biarlah anak saya yang kenyang daripada saya, biarlah anak saya yang kenyang daripada saya yang kenyang, anak saya yang kelaparan. Begitu. Beban anak, beban bayi dirasakan berat oleh ibu.
Mengapa sih kok kau yang sakit? Biarlah ibu sajalah yang sakit, kamu gak usah sakit. Berat, tidak mudah. Kalaupun punya tabungan, Pak, mau belinya ke toko mana di sana? Beli aqua nggak ada. Nah udah, sanggup itu ya. Ini gimana itu? Ujian kepada Nabi Ibrahim tidak bisa berdiri sendiri, karena Ibrahim punya istri dan punya anak. Oke? Ini kan sebenarnya ujiannya kepada Ibrahim kan, untuk meninggalkan. Tapi resiko dari ujian yang diterima oleh Ibrahim kan berkonsekuensi kepada istri dan anak. Saya kira kisah ini penting kita ingat. Lagi-lagi Pak, jangan punya persepsi seolah-olah kita udah kayak sama Ibrahim gitu loh. Bukan begitu. Ustadz kayak Ibrahim aja. Ustadz kan belum juga seperti Ibrahim. Lah siapa bilang saya suka kayak Ibrahim? Saya katakan tadi, kalau punya ideal, punya contoh itu yang ideal gitu loh. Nah, soal kitanya itu bisa berapa persen? Contohnya ideal dulu. Mungkin ibu-ibu udah 40% dari kasus Ibunda Hajar. Mungkin bapak-bapak udah 30%, mungkin saya 25%, mungkin begitu. Tapi contoh ideal ini perlu didengungkan, disosialisasikan lagi. Nah, oke. Kembali kepada pertanyaan, ini doanya di mana? Kapan? Situasinya seperti apa? Saya kira sebentar lagi akan terjawab. Ibrahim akhirnya pergi dengan kuat, kaki ini menapak bumi, jalan dia, sampailah di kelokan jalan. Kira-kira istrinya sudah tidak lihat dia, baru dia balikkan badan, dia menghadap ke arah Ka'bah. Nah ini juga penyebutan bahwa jangan difahami Ka'bah itu dibangun dari awal oleh Ibrahim dan Ismail. Itu enggak benar. Ini Nabi Ibrahim sama Ismail belum bangun Ka'bah. Kok disebut Baitul Haram? Kalau disebut Nabi Ibrahim sama Ismail bangun Ka'bah, itu maknanya Nabi Ibrahim dan Ismail posisinya meninggikan pondasi yang telah ada, membangun di atas pondasi yang telah ada. Jadi dia meninggikan. Pertanyaannya, lalu siapa yang bikin pondasinya? Pondasinya itu yang bangun adalah para malaikat. Malaikat sebenarnya udah nggak usah pakai para itu, malaikat udah jamak itu, gitu. Tapi bahasa kita kalau nggak pakai para malaikat kan nggak malaikat, padahal udah jamak itu. Kalau sendiri kan malak. Dibangun oleh para malaikat dan batu pondasinya diambil dari batu surga. Jadi posisi Nabi Ibrahim adalah meninggikan dari bangunan yang telah ada, dari pondasi yang telah ada. Nabi Ibrahim kemudian menghadapkan kembali ke arah Ka'bah dan kemudian dia berdoa. Doanya ini, Pak. Doanya itu ini. Jadi doa ini dalam situasi kayak gitu, di tempat yang seperti itu. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Rabbana wahai Rabb kami, ini sesungguhnya aku askantu, aku telah menempatkan min dzurriyyati dari sebagian keturunanku.
Ditempatkan di mana? Biwadin ghairi dzara'in, di satu lembah yang tidak mempunyai tanaman, inda baitikal muharram, di sisi dekat rumah engkau Baitullah al-muharram yang dihormati. Rabbana liyuqimus shalah, ya Tuhan kami yang demikian itu agar mereka mendirikan salat. Faja'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Warzuqhum minats tsamarat, dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan. La'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka bersyukur. Oh Pak, orang itu kalau sudah punya akidah, tauhidnya mantap, itu melewati batas-batas yang bisa dilihat oleh manusia, yang bisa dijangkau oleh terbatasnya akal manusia, terbatasnya perasaan manusia. Pak, ini kalau dipikir-pikir nih, doa ini kan melampaui, bukan melampaui batas dalam artian jelek ya, kan ini luar biasa kan, kok jauh ke sana gitu loh. Pak, kalau mikir-mikir loh Pak, doa kayak gini. Coba Nabi Allah Ibrahim berdoa Rabbana liyuqimus shalah. Kata Nabi Allah Ibrahim, ya Tuhan kami yang demikian itu agar mereka mendirikan salat. Mikir-mikir Pak, diriin salat. Salat di mana? Pakai mereka lagi. Kalau mikir-mikir loh, siapa yang mau sholat di situ? Hitungan di atas akal kan, Ibunda Hajar sama anaknya kan tinggal tunggu waktu toh. Tinggal tunggu waktu. Apa kekurangan air namanya apa? Dehidrasi. Konsep begitu. Kalau ada dokter pada waktu itu, kita tunggu aja lah, kan gitu aja. Makanya kadang-kadang kita ini berdoa, tapi seringkali doa kita itu pakai ukuran kita. Berdoa, begitu lagi berdoa, ya Allah, gitu ya, berikanlah kesembuhan. Ingat dokter bilang kayaknya nggak bakalan sembuh, gitu ya misalnya. Itu misalkan gitu ya. Ya Allah, berikanlah kesembuhan. Akhirnya kira-kira dikabul nggak ya? Kayaknya kagak dah. Akhirnya berdoa lagi, ya Allah berikan kesembuhan. Kayaknya enggak dah. Kalau kita berdoa, itu artinya memang kita udah nggak mampu kan? Lah udah memang kita nggak mampu. Lah kemudian kita berdoa. Lah ketika berdoa masih membayangkan kekuatan itu kekuatan kita. Jelas berdoa. Berdoa itu mohonnya sama siapa? Berdoa itu mohonnya kepada Allah. Berarti ukurannya itu ukuran siapa? Ya sana lah. Berdoa kepada Allah, nggak ada yang nggak mungkin di hadapan Allah. Itu. Kita udah mohon sama Zat yang punya kuasa atas segala sesuatu. Nah kadang-kadang kita ini doa itu kepalanya ke sana, kakinya dipegangin. Doanya itu nggak bulat. Aduh, mau berdoa, bisa nggak ya kira? Bisa nggak ya? Kayaknya nggak mungkin dah. Masa iya sih kayak saya begini nih yang nggak paham agama, masa iya sih nanti akan punya ustadz, punya anak yang bisa jadi kayak syekh gitu? Ya mungkin saja. Konon. Saya dengar dari kawan. Itu Syekh Sudais itu dari sejak ibunya mengandung. Itu sudah doanya terhadap Syekh Sudais itu mudah-mudahan jadi imam Masjidil Haram, bukan imam Nurul Bahri aja gitu loh. Doanya itu maksimal gitu ya. Itu artinya kalau hitung-hitung 1 per berapa kemungkinannya, berapa sih maksimal imam Masjidil Haram? Masjidil Haramnya di dunia ada berapa?
Satu. Berapa sih imamnya? Berapa jumlah orang Islam di seluruh dunia? Nah, nggak usah pakai hitung-hitungan. Saya kira ini koreksi juga untuk saya. Misalkan mohon maaf, ibu ada teman, kemudian ibu ajak ngaji, malah kemudian marah-marah, baru 1, 2, 3 kali, kemudian apa? Ya, dia kayaknya hatinya udah membatu dia kayaknya nggak mungkin lagi deh, itu. Kalau nangis itu anak kecil, itu memang normalnya begitu. Jadi kalau nangis itu biasa, anak kecil. Kecuali orang tua yang nangis di sini gitu ya. Itu baru kisah. Nggak apa-apa Bu, biar diajak aja. Kembali lagi di sini, Pak ya. Ini kalau pakai pikir-pikiran, pakai apa ini? Pakai kekuatan manusia, tak mungkin Pak. Coba sekarang. Pak Sugiono kemarin Ramadan di Mekah. Itu Pak, saya besoknya malam 27, saya udah bilang sama jamaah bahwa Pak, ibu-ibu, besok itu hari Jumat. Malamnya, saya bilang, malam Sabtu itu malam 27. Ketemu tuh Jumat sama malam 27 tuh. Saya bilang gitu. Pada pagi-pagi ya berangkat ya. Jam berapa Ustaz? Jam 9. Ntar gak dapat tempat nanti. Kalau ini. Kita keluar 8:30 hari Jumat, 8:30 mau Jumatan. Sampai Masjidil Haram sekitar jam 9 kurang. Masuk pintu ini ketutup, masuk pintu sono ketutup, pintu lagi ketutup. Allahu Akbar. Ini nggak ada yang naksir, dulu nggak ada naksir ini tempat. Sekarang Allah Akbar. Kayak begitu Pak. Mana ada sejarah Ka'bah itu sepi dari manusia. Kita berpikir, ntar tawaf jam 1, sepi insya Allah jam 1, datang rame. Tapi begitu, nggak ada yang sepi. Saya kira satu tanda ini saja dari tanda-tanda kekuasaan dan kemurahan Allah cukup sebenarnya. Dari sisi kalau orang menggunakan akal pikiran sehatnya, satu tanda cukup untuk orang kemudian berislam. Cuman kan hidayah itu di tangan Allah. Oke Pak, lanjut. Kemudian Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Kalau itu dipikir waktu itu Pak, lagi Nabi Ibrahim lagi berdoa nih. Nabi Ibrahim lagi berdoa tuh. Visinya itu pendek, cara jangkauan pikirannya itu pendek. Waktu itu Nabi Ibrahim berdoa. Misalkan ada orang yang dengerin. Siapa yang pengen hati ke situ? Naksir juga kagak. Gitu. Kalau hitungannya saat itu, investasi apa? Siapa yang laku di situ investasi? Coba sekarang kenyataannya gimana? Mana tanah yang paling mahal di dunia? 2042 Sulawesi. Nunggu Pak. Kita juga kadang-kadang heran ya. Itu ya. Apalah indahnya Mekah itu? Pak, coba kalau pikir-pikir Pak. Indahnya Mina itu apa? Loh kayak gitu loh. Indahan mana dengan puncak? Loh indahan puncak lah. Apa indahnya coba? Rata-rata juga pulang umroh, pulang haji, oleh-oleh pastinya pilek sama batuk. Kalau nggak pilek, nggak batuk, alternatifnya cuma 2. Kalau nggak onta tiang listrik. Rata-rata batuk, pilek itu deh. Lah artinya datang jauh-jauh bayar sekian, orang nabung ada 40 tahun, 30 tahun untuk pulang dapat oleh-oleh batuk sama pilek. Coba. Itu gimana itu? Susah Pak mikir. Makanya kalau menghadapi masalah jangan mengandalkan diri kita udah lemah. Tawakalnya sama diri. Gimana? Tahu pimpinan kita orang lemah. Tawakal hidupnya sama pimpinan. Pokoknya deh dan kalau dan enggak ini nih
nggak tahu deh saya gimana masa depan saya. Astagfirullahaladzim. Tawakal kok sama kemendan. Seolah-olah hidupnya ini anaknya nanti akan nggak kehidupan kalau komandan nggak bisa tolong ini. Tawakal kok sama komandan, sama direktur di perusahaan. Lupa dia bahwa direktur di perusahaan itu boleh jadi hidupnya nggak sampai rumah, di tengah jalan mati bisa juga. Tapi orang menyandar ke situ. Nabi Ibrahim nyontohin kepada kita ke sana, Pak. Kedat yang maha. Dah, Allah yang menjadikan semua ke situ. Visioner, kalau bahasa orang sekarang, doa ini sangat visioner. Visioner sekali. Dan visionernya itu bukan berdasarkan angka-angka. Visionernya itu berdasarkan keimanan, yakin. Faja'al afidata minan nasi tahwi ilaihim. Orang jahat juga kalau ditanya pengen gak ke Mekah, pengen, Pak. Nah, doa yang berikutnya, warzuqhum minas samarat. Warzuqhum minas samarat. Maka berikanlah rezeki. Rezekilah mereka dari buah-buahan. Nah, ini juga ada menariknya, Pak. Nabi Ibrahim itu tidak berdoa, ya Allah tumbuhkanlah rambutan di tanah haram nih. Enggak gitu. Ya Allah tumbuhkanlah pohon pisang di sini. Enggak, Pak. Loh, wong atasnya udah menyebut kok biwadin ghairi di zar'in, di lembah yang tidak ada tanaman. Nanti baca di dalam tafsir. Menarik. Tapi belum bilang warzuqhum minas samarat, berikanlah dari rezekikanlah mereka ini dari buah-buahan. Sekarang pertanyaan saya, pisang di sana sama pisang di Indonesia cakapan mana? Ada pohon pisangnya di sana? Pisangnya cakep-cakep. Nggak ada pohon pisang, Pak. Tapi pisangnya bagus-bagus. Jeruknya bagus-bagus. Nggak ada pohon jeruk di sana. Ya Allah, itu visioner. Dunia itu akan mengglobal, coba. Ternyata begitu dilihat. Dari mana itu kambingnya? Dari mana itunya? Ada dari New Zealand, ada dari Italia, ada dari berbiasa. Dunia emang global, visioner. Orang berdoa itu visioner. Andalkan itu kekuatan sana. Jangan kekuatan diri. Kekuatan diri mentok kepala pecah bisa. Itu. Nah, kita ingin meraih sebuah kebahagiaan, padahal kebahagiaan itu milik Allah. Kita hanya berusaha. Seringkali kita bertawakal itu pada kita sendiri. Kita mentokin pada kita sendiri. Baik, Bapak-bapak, doanya ini dikabul enggak akhirnya? Kalau kita lihat hari ini doanya ini terkabul tidak? Terkabul. Mengapa terkabul? Mengapa menjadi kenyataan? Allah zat yang maha mengabulkan, Allah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allahu Akbar. Oke, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang berbahagia. Ini kira-kira kalau kita lihat petatnya perjalanan Nabi Ibrahim nih ya. Ini petaknya nih. Hari ini nggak apa-apa ya dipentokin sampai jam 11 ya. Nggak usah ada pertanyaan juga, tinggal baca aja nanti. Baik. Ini kalau dilihat dari angka ini Pak, ini angka 1. Posisi Ibrahim itu mulanya di dekat Irak ya. Kemudian ke Babilonia, masih sekitar situlah. Irak, Syam, kawasan itu kan, Babilonia. Kemudian bergerak ke Haran. Haran itu di Syam. Kalau saya sebut Syam, itu sekarang 4 negara Pak. Kalau saya sebut Syam, itu sekarang 4 negara. 1 Palestina, 2 Yordan, 3 Syria, 4 Libanon. 4 negara itu yang disebut dengan Syam ya. Dulu ada Syam, ada Yaman. Ini ada Syam, Yaman itu sebelah sini Pak. Yaman itu lebih dekat Mekah. Karena nanti Mekah, Mina, Musdalifah, Arafah, sono ke Taif ke Yaman. Itu. Taif ke sana lagi Yaman. Tapi kalau kemudian Syam
itu nanti sebenarnya agak lebih dekat ke arah Madinah. Madinah ke arah sana itu lebih dekat. Nah, sebenarnya kanannya Irak terus Mesir ya. Irak, Mesir. Itu perjalanannya. Yang kedua ke Haran, kemudian masuk lagi, terus kemudian yang ketiga. Nah, titiknya Nabi Ibrahim itu banyak di situ. Nabi Ibrahim kemudian yang ketiga itu Nabi Ibrahim ada di sekitar Palestina sekarang, Pak. Yerusalem sekarang, Kan'an. Nah, di situ posisinya. Nah, disinilah ketemu Sarah ya. Di sinilah kemudian nikah juga sama Ibunda Hajar. Tapi setelah kemudian nikah sama Ibunda Hajar punya anak, disuruh pergi kan? Nah, ini perjalanan dulu ke sini, ke Manaf. Nah, kemudian dia balik lagi ke sini, nomor 5. Setelah balik lagi, dia ke sini ke 6, Pak. Ini kan dipisahkan antara Hajar sama siapa? Sarah kan? Karena ada soal. Ternyata Sarahnya apa? Cemburu kan? Nah, Ibunda Sarahnya kemudian cemburu. Nah, itu dipisahkan ke sini. Ke sini. Jadi jangan dibilang juga Nabi Ibrahim itu tidak menghadapi masalah keluarga. Ada juga. Yang namanya keluarga sakinah itu bukan keluarga yang tanpa masalah. Sekarang kalau kita mau cerita keluarga sakinah itu keluarga ideal. Pertanyaannya, akidah kita mengatakan apa? Kalau disebut keluarga yang paling ideal, kita jawab keluarga siapa? Ya keluarga para rasul toh. Sekarang pertanyaannya, dalam hidup, kenyataan hidup, hatta Rasulullah bernama Nabi Muhammad SAW. Keluarga Nabi itu ada masalah nggak? Banyak. Ada ujian nggak? Ada. Berhadapan dengan persoalan nggak? Banyak. Kadang-kadang kita ini melihat yang namanya sakinah itu mawaddah warahmah itu gemah ripah loh jinawi toto tentrem kotore harjo tidak ada masalah seolah-olah gitu loh. Nggak ada, Pak, sejarah para nabi kayak begitu nggak ada. Loh, kalau disebut Nabi Ibrahim itu keluarganya sakinah nggak? Sakinah nggak kira-kira? Sakinah. Kekurangan air nggak? Kekurangan makan nggak? Ada. Ada soal cemburu nggak? Ada. Jadi selain kemudian teori bahwa ini keluarga sakinah, itu juga kemudian harus ya prototipe, profil keluarga sakinah itu mana? Keluarganya para nabi, para rasul. Digoncang persoalan terus, Pak. Coba, keluarga nabi kan digoncang persoalan dengan haditsul ifki. Fitnah yang menerpa siapa? Ibunda Aisyah. Itu kayak apa suasana saat itu? Enggak mudah. Ada persoalan di rumah, ada persoalan dari luar, muncul dari dalam. Jadi sakinah itu tidak identik itu tadi. Wah, kan kadang-kadang kita mau sakinah itu, pokoknya apa itu jalannya rumah tangga itu, ya adem ayem gitu ya, gitulah kira-kira. Sampai-sampai mengatakan sudah yang penting kita membaik deh, urusan orang udah nggak usah ngurusin orang. Yang penting kita baik. Ente nggak usah ngomong kencang-kencang deh sama orang daripada masalah. Udah, yang penting kita mah baik dah. Orang lain mau jahat terserah dia deh. Nah, kalau para nabi itu cara berpikirnya begitu, Bu. Para nabi itu cara berpikir begitu. Kira-kira Islam sampai nggak ke Indonesia? Islam sampai ke sini nggak kira-kira? Kalau cara berpikir itu sudahlah. Kalau ngasih tahu orang itu bakal masalah. Udah, yang penting kita baik aja deh. Yang penting kita baik, sholatnya dijaga, baik-baik sama orang dah. Nggak mau tahu urusan. Kalau begitu cara berpikirnya, waduh, Islam itu nggak bakalan berkembang, Pak. Justru karena Rasul itu berdakwah, mulai mengkritisi apa yang ada, mulai menyampaikan kebenaran. Saat itulah terpaan itu luar biasa. Saya kira saya sudah pernah menjelaskan. Waktu turun ayat wa anzir asyiratakal aqrabin, bagaimana Rasul justru berhadapan dengan pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Berhadapan, emangnya tenang berhadapan dengan paman? Itu. Tapi akidah itu menjadikan tenang. Saya kira Ibunda Hajar walaupun kondisinya begitu tenang deh. Ibrahim walaupun begitu tenang deh. Itu yang mahal. Balik. Berarti kemudian ke sini, 4. Nah, setelah sampai sini dibawa lagi
kemari, kemudian dibawa pergi ke sini. 6 ke Mekah. Setelah ke Mekah tadi, setelah ketemu tadi itu mau jalan, itu sudah dari perjalanan 6. Balik lagi. Sebentar. Balik lagi ke sini, Pak, ke 7. Balik lagi ke 7. Makanya nanti Ishak lahir. Jadi antara bangun Ka'bah dengan bangun Masjidil Aqsa itu jaraknya 40 tahun, Pak. Jadi nanti Nabi Ibrahim bangun Ka'bah bersama dengan Ismail, nanti kemudian di Palestina Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bersama dengan Nabi Allah Ishak alaihissalam. Jaraknya berapa? 40 tahun. Tapi usia antara Ismail dengan Ishak itu selisihnya 13 tahun. Nabi Adam itu punya anak yang kedua 99, ketika punya anak Ismail usianya 86. Usianya itu 86. Nah, ini yang kemudian terjadi. Bapak-bapak, sudah. Ini sampai Mekah, balik lagi ke sana kan? Ini mestinya ada yang kurang lagi. Kan kemudian Nabi Ibrahim balik lagi. Mestinya balik lagi nih. Nah, balik lagi. Begitu balik lagi apa tugasnya, Pak? Ngelihat Ismail lagi lucu-lucunya. Saya kira sudah kita baca semuanya. Suruh nyembelih. Nyembelih siapa? Allah Akbar. Itu kalau dipikir pakai perasaan, itu perintahnya gimana tuh, Pak? Anak suruh nyembelih, Pak. Dan itu wahyu loh, Pak. Mimpinya para nabi itu kan wahyu. Nyembelih. Suruh nyembelih. Tapi ini memang manusia-manusia, hamba-hamba Allah yang sudah punya akidah kuat bahwa perintah Allah itu kalau ditunaikan tidak akan disia-siakan. Perintah Allah itu kalau ditunaikan pasti Allah akan berikan pertolongan. Kuat itunya, modal itu sudah. Tidak ada perintah Allah yang Allah perintahkan kecuali ada kebaikan untuk hamba. Sebaliknya tidak ada larangan yang telah Allah tetapkan sebagai larangan kecuali di balik yang dilarang itu memang ada keburukan untuk hamba. Udah, yakin itu. Nah, kita kadang-kadang suka hitung-hitungannya pakai kepala sih. Iya deh, Tat. Kafir sih kafir, Tat. Tapi kan dia baik, Tat. Itu. Ada orang Islam, tapi dia kan udah, kalau ayatnya itu bilang pilih pemimpin yang beriman, udah gitu loh, selesai gitu loh. Nggak selesai juga di pengajian hari ini, panjang. Pemimpin mana aja? Nggak selesai juga. Udah dibilang nggak selesai juga, masih tapi kan ya. Susah lah kalau begitu. Kapan Allah datangkan pertolongan kalau gitu? Oke, baik. Bapak-bapak dan saudara yang berbahagia. Oke, kalau itu Ibunda Hajar. Sekarang pertanyaannya, ini Bapak-bapak, kalau melihat ya, itu tadi ibunya. Sekarang pertanyaannya, kira-kira Ibunda Hajar faktanya apa mati karena kelaparan? Apakah Ismail mati karena kehausan? Tidak. Bu, pertanyaan saya. Tapi Ibunda Hajar usaha enggak? Usaha enggak? Apa buktinya? Lari-lari. Sekarang pertanyaan saya, itu larinya berapa kali? 7 kali. Lari pertama ketemu air enggak? Lari kedua ketemu air enggak? Itu kalau mikir-mikir, udah jelas kagak ada air. Balik lagi. Berarti kan Ibunda Hajar itu tahu kalau itu enggak ada air kan? Apa maksudnya? Ibunda Hajar itu tahu itu kagak ada air, Pak. Tapi persoalannya bukan itu. Persoalannya yang ngasih air itu kan Allah. Urusan Allah lah itu. Urusan manusia apa? Usaha. Ya sudah, usaha aja. Itu kalau mikirin hitung-hitungan di atas kertas, berhenti tuh Ibunda Hajar, nggak terusin tuh. Udah jelas gak ada air. Balik lagi. Sudah, usaha aja. Sampai Allah kirim malaikat. Yang waktu itu malaikat itu berubah bentuk menjadi burung. Malaikatnya menjadi burung. Burung datang. Kemudian menyampaikan, menenangkan Ibunda Hajar. Itulah yang sahih.
menjadi burung. Dan kemudian burung itu kemudian setelah menyampaikan sesuatu kepada Ibunda Hajar untuk tenang, kemudian merapat dia ke bawah di dekat Ismail, di mana Ismail ditaruh. Dan pada saat itulah burung itu mengepakkan sayapnya, dikepakkan sayapnya. Ya, begitu mengepakkan sayapnya, muncullah di situ mata air Zam-Zam. Wallahu a'lam. Mungkin di sebelahnya Ismail yang kehausan ngelihat air, pengen, akhirnya kakinya tahan-tahan. Sehingga orang punya pemahaman seolah-olah Zam-Zam itu dari hentakan kaki Ismail. Itu tidak sahih. Dari kepakan malaikat. Pak, kalau mikir-mikir, coba ya, sekarang nih. Tadi sholat berjamaah, sekarang Zam-Zam. Susah Pak kalau dipikir di sini. Zam-Zam. Saya belum pernah nanya sih. Nanti kapan-kapan boleh nanya lah. Kedalaman air itu kalau untuk bisa dapat air di Mekah itu berapa meter? Kira-kira bisa ditebak berapa ya? Ratusan meter ya Pak? Tahu nggak Pak, Zam-Zam itu berapa Pak kedalamannya? Cuman 33 meter Pak. Sumber mata air yang pertama itu di kedalaman 9. Saya nggak tayangkan sini ya. Di kedalaman 9 Pak. Itu mata air. Kalau mikir-mikir, sumur kita 33 meter dinikmati 1000 orang, kira-kira gimana? Allah. Ini sumur jutaan manusia tiap hari. Karena banyak juga itu jamaah yang suka itikaf itu, dia nggak kemana-mana, ya memang di situ aja. Spiritnya apa? Abu Dzar Al-Ghifari pernah ditanya sama Rasul ketika dia berada di Masjidil Haram sebulan. Lalu ditanya, "Kau makan apa?" Kata Abu Dzar Al-Ghifari, "Saya makan air Zam-Zam." Kata Rasulullah, "Benar, air Zam-Zam itu makanan." Itu. Bukan hanya minuman, dia makanan. Kandungannya itu cukup untuk memenuhkan kebutuhan makan orang. Itu kalau dibayangkan Pak, kalau tua 33 kan seperti kayak sendirian di tengah apa ini, di tengah model air yang sendirian itu. Saya kira kalau orang merenungkan itu, sampailah pada satu titik kesimpulan bahwa Allah itu zat yang maha. Zam-Zam. Saya kira hari-hari seperti ini merenungkan Zam-Zam itu menjadi hal penting. Walaupun dulu pernah ada Orsat Ijmi Jeddah, kemudian Ijmi Orsat Jeddah kerjasama dengan sejumlah pakar dari Eropa waktu itu, dari Barat, mencoba untuk melakukan penelitian. Orang juga sulit. Ada yang dulu menduga-duga, jangan-jangan mata air sumbernya itu dari Taif. Tapi kalau dari Taif, lewatnya mana dia? Kalau ada ketahuan lewatnya kan diputus aja dari sananya kan? Lewatnya mana dia? Nggak ketemu. Walaupun kalau kita ke Arafah Pak, kalau di Arafah itu Bapak kalau ngelihat di gunung, di bukit-bukit, itu nanti ada kelihatan benteng. Itu konon, itu dulu saluran air. Air itu disalurkan untuk jamaah haji, itu dari Taif. Siapa yang punya ide? Istrinya Harun Al-Rasyid. Nah makanya kalau di Arafah itu, di dekat Arafah itu di bukit-bukit itu kelihatan masih ada bentengnya itu, masih ada benteng untuk saluran air dulunya. Waktu itu belum ada ide pipanisasi air Zam-Zam. Kalau sekarang kan udah pipanisasi. Nah, jadi faktanya Ibunda Hajar bukan tanpa usaha. Ibrahim bukan usaha, dan usaha yang bisa dilakukan Ibrahim adalah berdoa. Sudah dilakukan. Baik, maka oleh karena itu saya kira fakta ini memberikan pembelajaran lah bagi kita. Pembelajaran bagi kita bahwa akidah ini, yakin terhadap janji Allah itu menjadi sebuah keniscayaan. Yakin terhadap janji Rasul, aturan Allah dan aturan Rasul itu sebuah keniscayaan bagi kita. Dan itu hanya akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Ya, mendatangkan kebahagiaan. Kalau untuk melihat kebenaran tidak pada tempatnya kemudian harus kita mengandalkan
akal dan perasaan kita. Seringkali banyak hal yang akal perasaan kita tidak nyambung, tidak sampai untuk memikirkan semua itu. Nah, saya kira bagaimana kemudian kita menghadirkan nilai-nilai akidah itu dalam kehidupan. Bukan saja sekedar hafal ya, bukan sekedar hafal, tetapi memang nilai-nilai akidah itu muncul gitu loh. Muncul dalam kita berusaha, muncul dalam kita menghadapi masalah, muncul gitu. Nilai-nilai akidah itu muncul dalam kehidupan kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Janji sudah sampai jam 11, ini sudah sampai jam 11. Oleh karena itu saya kira cukup, dan mungkin forum ini hanya posisinya hanya mengingatkan dan maklumat di masing-masing kita ada. Silakan hari-hari ini, masalah-masalah ini, sejarah manusia yang ideal ini, sejarah keluarga yang ideal ini kita diskusikan, kita bincangkan kepada semua pihak, kita renungkan. Dan itu adalah perintah. Kita diperintahkan untuk mengingat. Kita diperintahkan untuk mengingat sejarah masa lalu. Karena itu dengan cara seperti itu moga-moga ada kenaikan derajat iman kita, kemudian naik dan mudah-mudahan kemudian ke depan lebih baik insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.